Selamat datang di Desa Bukit Harapan, desa yang masyarakatnya memanfaatkan hasil toga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung penuh kegiatan PKK karena saya tahu betul tujuan akhirnya untuk mesejahterakan masyarakat. Hal ini sudah terlihat di Desa Bukit Harapan yang memanfaatkan hasil toga. Mari kita wujudkan Batanghari Berlian 2016. Tahun 1993, Desa Bukit Harapan merupakan daerah transmigrasi di Provinsi Jambi. Saat itu penempatan awal sebanyak 500 kepala keluarga atau 2010 jiwa yang berasal dari Pulau Jawa dan lokal. Secara geografis, Desa Bukit Harapan terletak di bagian utara Kabupaten Batanghari dengan luas wilayah 1.847 hektar. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari akan bekerja sama dengan semua SKPD yang ada dalam mensejahterakan masyarakat Batanghari. Desa ini dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, beriklim kemarau dan penghujan. Desa ini berjarak 128 km dari ibu kota Provinsi Jambi dan memiliki jumlah penduduk 2.055 jiwa dari 576 kepala keluarga. Boleh dipot, boleh. Jadi gunanya untuk pertolongan pertama penyakit yang ringan. Saya minta kepada semua kepala desa, lurah yang ada di wilayah Kecamatan Mersam untuk mengembangkan toga di kalangan masyarakatnya masing-masing. Wabil khusus Desa Bukit Harapan, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Penduduk Desa Bukit Harapan 98% memeluk agama Islam. Toleransi hingga kesadaran melaksanakan ibadah berjalan sangat baik. Masyarakat Bukit Harapan sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi para leluhur. Hal ini terlihat tetap dilaksanakannya proses upacara-upacara keagamaan dan adat. Pada kegiatan ini pula kadang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat tentang perkembangan pembangunan di desa ini. Desa Bukit Harapan memiliki 1 puskesmas pembantu, 1 rumah bidan desa yang didukung oleh 2 tenaga medis. Geografis desa yang berbukit-bukit tidak membuat masyarakat menjadi malas. Mereka bahkan bertambah motivasinya dalam membangun desa. Masyarakat di desa ini berharap kelak desa mereka akan menjadi desa yang mandiri di segala bidang. Desa ini memiliki program unggulan yang membedakannya dari desa-desa lain, yaitu Desa Bukit Harapan adalah desa yang memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya dengan membuat taman obat keluarga atau toga secara mandiri. Ada 19 kelompok toga di desa ini, yang tersebar di 2 dusun dan 19 RT. Luas halaman pekarangan rumah warga di Desa Bukit Harapan rata-rata 50 meter persegi. Hampir 95% ditanami tumbuhan obat keluarga. Kalau untuk patah tulang, ini daunnya ditumbuk-tumbuk, kemudian dibalut ke yang patah. Kalau untuk sakit gigi, getahnya ini ditetesi ke lubang gigi, kalau giginya berlubang. Di halaman rumah kami dibikin kolam. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Bukit Harapan secara umum terus mengalami peningkatan. Dengan adanya pendapatan tambahan dari penanaman toga ini, masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Desa kami, desa
Semua program pemerintah disambut baik oleh masyarakat Bukit Harapan, terutama kegiatan PKK yang sudah mereka rasakan manfaatnya. Ibu-ibu, marilah kita menanami pekarangan kita dengan tanaman toga yang isinya sayur-sayuran dan obat-obat keluarga, seperti yang sudah diarahkan oleh pertanian tadi. Seperti misalnya tanaman toga, ada kunyit, jahe, dan lain-lain sebagainya yang kita fungsikan sebagai obat keluarga. Sehingga apabila ada sakit perut, pilek, dan sebagainya bisa kita manfaatkan dari hasil pekarangan kita yang kita telah tanami toga. Kemudian tanaman sayur dan lain-lainnya ini dalam segi keluarga tidak-tidaknya dapat mengurangi uang belanja. Minimal mungkin 5.000 satu hari untuk beli cabai, untuk beli sayur, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan PKK di Desa Bukit Harapan begitu pesat. Hal ini dikarenakan keaktifan dan keseriusan kader PKK yang begitu besar saat melaksanakan pembinaan-pembinaan mulai dari PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, hingga PKK Provinsi. Desa kita kan desa yang akan mengikuti lomba tingkat nasional untuk pemanfaatan hasil toga. Ya, toga itu adalah taman obat keluarga. Jadi di dalam kebun kita boleh kita tanami tanaman seperti ini, Bu. Ada jarak, terus ada buah-buahan, ada juga obat-obatannya seperti kunyit, ya, kemudian sirih. Jadi di dalam toga itu boleh ada sayur, boleh ada buah-buahan, boleh juga ada tanaman obat-obatan. Ibu-ibu, pingin jamu apa? Jamu sari rapet, Bu. Berbagai pengetahuan diajarkan saat pembinaan dari PKK diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Bukit Harapan. Dan ada temulawaknya, Bu, ya. Dicuci, ini ditumbuk, Bu. 10 program pokok PKK diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Bukit Harapan. Ibu-ibu, kami tim PKK datang ke RT 11 untuk pemanfaatan lahan pekarangan beserta toganya supaya untuk kami mengharapkan kepada warga Desa Bukit Harapan agar memanfaatkan pekarangan dengan membuat toga. Kami menghimbau kepada semua aparat desa, anggota PKK, dan kader untuk mensukseskan program pemerintah. Pembinaan di Desa Bukit Harapan tidak hanya dilakukan oleh PKK, tetapi dilaksanakan pula oleh dinas-dinas lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Dinas Pendidikan, dan lainnya. Pembinaan terpadu ini memang dilaksanakan secara rutin oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan PKK selaku mitra pemerintah. Sesuai dengan visi Kabupaten Batanghari menuju Batanghari Berlian 2016, bangun ekonomi rakyat, lanjutkan pembangunan dengan iman dan pemerataan. Ini Ibu dalam memproduksi. Jadi insya Allah tidak ada bahan kimianya. Besarnya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari desa hingga provinsi, menjadikan kekurangan, hambatan, dan tantangan yang ada di desa ini berangsur dapat diatasi dari waktu ke waktu. Dapat setengah gelas, diminum 2 kali sehari, setengah gelas pagi dan setengah gelas sore. Kita aja sama kayak batang ubi gitu, nanti tumbuh subur ya. Itu juga lebih dulu. Daun pokat saya gunakan untuk menurunkan darah tinggi saya. Pak, enak juga ada sayur ini dicampur sama daun ubi. Enak, malah plus untuk jamu. Pak, ini lencahnya juga untuk lalapan, Pak. Enak nih. Iya. Ini adalah daun combrang, digunakan bisa untuk mengobati sesak napas. Hasil dari taman obat keluarga ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi dapat meningkatkan atau menambah pendapatan masyarakat dengan cara menjual ke pasar atau toko penampung. Bahkan saya ada tamu, monggo Bu. Monggo silakan.
ya, ini kunyitnya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Kecil. Oh ya, terima kasih Bu. Bahkan jika sudah diolah di sebuah rumah produksi, seperti teh, sirup, bubuk instan, tempe, dan jamu cair godongan dapat dipasarkan ke desa tetangga, bahkan ke kecamatan lain hingga kota. Ada 5 rumah produksi di desa ini yang pemasarannya sangat bernilai ekonomi tinggi, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar desa Bukit Harapan. Mantap. Jahe, ini kunyit, ini kencur, ini daun sirih, dan ini buah majakan. Untuk bahan-bahan jamu ini tadi saya dapatkan dari halaman rumah saya sendiri dan didapatkan dari ibu-ibu kelompok toga yang ada di Desa Bukit Harapan. Ada 19 kelompok toga. Nah, jenisnya kunci, terus temulawak, kencur, jahe, kunyit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Kades ya Bu? Ada. Buku toga ya? Iya. Sini Bu. Hampir seluruh instansi dan dunia usaha ikut terkait dalam pelaksanaan program pemanfaatan hasil toga di Desa Bukit Harapan. Penyuluhan dan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan hasil toga dengan berbagai cara, seperti kunjungan ke rumah-rumah, penyuluhan kelompok, hingga simulasi saat pertemuan. Assalamualaikum. Kebetulan pada sedang capek ceramah tadi. Oh iya Pak, ini ada jamu pegelino Pak, ada Pak. Bu, bismillah dulu Bu ya. Iya. Macam mana Pak? Mujarab? Mantap. Ya, ini racikan dari hasil tulip. Bisa saya pesan Bu? Cara mengobati darah tinggi dari lidah buaya ini yaitu dengan kita buang bagian luarnya, lalu kita jus. Ada beberapa model taman obat keluarga yang dikelola oleh warga di Desa Bukit Harapan, yang kesemua rangkaian kegiatan ini diprakarsai oleh masyarakat desa sendiri. Adik saya dulu menderita penyakit wasirat. Setelah mengkonsumsi kembang pagoda ini, alhamdulillah penyakitnya telah bisa disembuhkan. Bunga ini untuk mengobati katarak, dapat ditanam di halaman rumah kita. Ditetes dulu ya matanya biar jernih. Persentase kepala keluarga yang memanfaatkan halaman pekarangan untuk taman obat keluarga di kelompok Dasawisma telah mencapai 100%. Ini pohon yodium. Getahnya berguna untuk mengobati luka. Sebentar ya nak, ibu petikkan daun jambu bijinya biar sakit perutnya reda. Dan persentase kepala keluarga yang memanfaatkan halaman pekarangan untuk taman obat keluarga di tingkat RT hingga dusun mencapai 90%. Nanti dengan ibunya, dengan ibu kades juga, ya kan? Halaman rumah kami ditanamin pisang. Setelah dilatih, dibina dan mendapatkan penyuluhan, jumlah kepala keluarga yang memanfaatkan hasil toga untuk kesehatan mencapai lebih dari 75%. Ini buah mahkota dewa. Kami tanam di depan rumah kami. Adapun khasiat dan manfaatnya untuk satu, nambah stamina, yang kedua untuk mengobati kanker, juga darah tinggi. Bunga rosella ini bermanfaat untuk satu, menurunkan kolesterol, yang kedua untuk mengobati lambung,
dan bisa juga dijadikan sirup. Dan pemanfaatan hasil toga untuk industri rumah tangga sebesar lebih dari 75%. Setelah dicuci bersih, lalu ini dituangkan ke air gula yang sudah mendidih. Warna merah inilah yang berkhasiat untuk menurunkan lemak dan kadar gula. Setelah direbus tadi, lalu dituang, disaring. Sesudah disaring, lalu dituang. Dan untuk siap disajikan. Desa kami, Desa Toga, desa kami, desa sehat. Taman obat keluarga. Kami menganjurkan kepada anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah, agar memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam jenis-jenis toga. Pemanfaatan lainnya dari hasil toga juga sangat dirasakan oleh warga desa dalam kehidupan kesehariannya, seperti sebagai sumber makanan dan bumbu dapur di rumah tangganya, hingga pemanfaatan pengobatan penyakit ringan seperti demam, diare, mah, ataupun pegalinu. Ini daun jarak, gunanya untuk ngobatin sakit perut anak balita atau dewasa. Getahnya bisa untuk ngobati sakit gigi. Ini ginseng, manfaatnya untuk stamina tubuh. Digunakan akar dan daunnya, disajikan dengan direbus. Buah sawi ini saya tanam depan rumah, berfungsi untuk mengobati penyakit-penyakit dalam perut. Contohnya seperti mah. Daun ubi ini khasnya sama dengan daun dewa untuk membalut luka. Tanaman ini namanya daun inai, bisa dijadikan untuk obat penyakit kuku. Jumlah kader yang terlatih untuk memanfaatkan hasil toga ada 19 orang. Mereka dilatih mulai dari budidaya, pasca panen, cara penggunaan dan pengobatan produk obat tradisional dari tumbuhan. Membalut luka. Ini daun keji beling, saya tanam di halaman rumah saya, gunanya untuk menganjurkan batu ginjal. Saya berharap seluruh masyarakat Batanghari dapat memanfaatkan lahan pekarangannya melalui Taman Obat Keluarga. Ini buah pacekap ya, dan ini kami tanam di samping rumah. Kalau yang darahnya tinggi bisa menurunkan darah tinggi, tapi kalau yang darahnya rendah bisa menaikkan. Cara mengkonsumsinya ini kalau sudah matang, kami bikin jus. Legalitas dan kepengurusan perizinan atau sertifikasi produk-produk yang dipasarkan masih dalam pengajuan di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Serbuk jahe, produksi GND Bukit Harapan. Program toga ini menjadikan masyarakat terus menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Sebagai pedagang sayur di Pasar Unit 1 Bukit Harapan menampung semua hasil toga masyarakat Bukit Harapan. Di halaman rumah saya ada tanaman kumis kucing, sambiroto, dan mahkota dewa. Gunanya untuk menyembuhkan sakit pinggang, malaria, gagal ginjal. Selain tidak ada efek samping, mudah dipergunakan, mudah perawatannya, bahkan lebih mudah perawatannya dari tanaman hias. Seluruh komponen masyarakat mulai dari pemuda, alim ulama, tokoh masyarakat hingga tokoh adat bahu-membahu melaksanakan program toga ini. Karena mereka tetap ingin hidup sehat tetapi tidak mahal. TWKS sangat mendukung lomba pemanfaatan hasil toga di Desa Bukit Harapan. Sukses untuk Desa Bukit Harapan. Dengan toga pasti sehat. Desa kami, Desa Toga, desa kami, desa sehat.